الدارين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله أني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 700 مرة، من 70 مرة. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita berkumpul bersama-sama kembali kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang mana kita sudah sampai pada bab taubah. Hadis ke-13 riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih ingat Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Riwayat ini menunjukkan pentingnya istighfar dan mulianya orang yang beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku taubat kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari, aktsar min 70 marrah, lebih banyak dari 700 kali. Satu hari Rasulullah beristighfar lebih banyak dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Kadang kita merasa, sebagian dari kita merasa tidak punya dosa, jadi nggak mau beristighfar. Saya nggak ada salah hari ini, saya nggak buka aurat, saya tidak ghibah sama ngomongin orang, saya diam aja di rumah seharian. Karena kita merasa seperti itu, sehingga nggak mau beristighfar. Ketahuilah, istighfar dan taubat tidak harus bagi orang yang merasa dirinya maksiat. Buktinya apa? Rasulullah itu manusia yang maksum. Jadi beliau nggak mungkin maksiat karena Allah menjaga beliau. Mau salah, belum salah ya. Mau salah sudah dijaga, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mau salah sudah dijaga, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang seperti ini masih beristighfar satu hari 70 kali. Nanti di depan riwayat selanjutnya, ya, taubatnya Rasulullah sebanyak 100 kali. Ada Al-Aqar bin Yasar Al-Muzani, diriwayatkan dari sahabat yang bernama Al-Aqar bin Yasar. Beliau sedikit sekali riwayatnya, ya, banyak dari beliau. Al-Aqar bin Yasar ini meriwayatkan Rasul bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah ampunan kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sungguh aku satu hari taubat 100 kali. Ini suruh perintah buat kita. Rasulullah yang dijaga oleh Allah, sehari taubat dalam riwayat Muslim ini sampai 100 kali. Masa kita yang tidak ada jaminan penjagaan merasa saya nggak punya dosa hari ini, jadi nggak perlu taubat. Ini kurang ajar sebetulnya. Rasulullah itu dijaga oleh Allah bahkan dari kecil. Ceritakan, ini contoh ya, hal yang wajar anak-anak kecil lakukan dan tidak dosa. Saat beliau masih berumur, belum masa baligh, main sama kawan-kawannya, main sama teman-temannya. Biasanya anak-anak itu saat
Allah, bayangkan dari dosa. Ini beliau satu hari istighfar 100 kali. Ketahuilah, kalau kita merasa saya tidak punya dosa, mungkin itu tanda bahwa kita sudah lalai dan lupa. Dikatakan oleh para sufi, ketika seseorang merasa saya tak punya kesalahan kepada Allah, ketahuilah perasaan itu adalah sebuah dosa yang berbahaya. Kenapa? Karena rasa itu adalah rasa tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Ini adalah sebabnya iblis terlaknat. Ketika merasa dirinya bagus, merasa dirinya suci, akan timbul sifat sombong. Nama ujung sombong. Nanti setelah itu dia akan menghinakan yang lain. Dari sini justru sampai yang perlu atau kita perlu beristighfar. Ya kan, kalau orang merasa saya tidak punya salah, saya orang baik, ini sebuah kesalahan kata sufi. Berapa banyak maksiat hati yang tidak kita ketahui. Jangankan maksiat hati, kalau kita ini orang awam, macam-macam jenis maksiat dohir kita nggak paham. Jalan di tanah orang, tanah tangga, kalau lahannya tidak diizinkan untuk umum, kita lewati haram, dosa. Jarang orang yang perhatian ini kan. Jalan-jalan aja melewati. Bukan orang dilewati, kecuali memang udah biasa dilewatin. Jalan ini enggak, bukan jalannya, bukan yang dijadikan jalan. Perkarangan orang kita injak kaki kita di situ. Taubat minta maaf sama Allah dan minta maaf sama orang yang punya tanah. Ini kita pasti kadang-kadang lupa. Ghibah, saya tanya sudah, jangankan orang awam. Kadang-kadang dalam ceramah aja ada ghibahnya sekarang ini. Dulu kadang nyebut orang lah, nggak disebut nama tapi dikasih tahu orangnya tinggal di sini, umurnya sekian, tahu lah yang bisa contoh ini. Ghibah. Ingat ya, walaupun nggak disebutkan nama, itu bisa tetap jadi ghibah ketika ada isyarat mengetahui orang-orangnya. Itu yang kalau ghibah biasanya orang tahu aja tetap berani sekarang karena udah kebanyakan ghibah. Kita ini banyak sekali macam maksiat yang kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi kalau kita terasa saya nggak punya dosa, justru ini malah kurang ajar. Udah salah sama Allah, merasa nggak salah. Kalimat merasa tidak salah ini berbahaya. Apalagi maksiat hati yang kita pelik sekali memahaminya. Ada orang punya maksiat hati berbahaya. Jenisnya apa? Asyakku billah, ragu kepada Allah. Ada, tapi dia nggak sadar. Dia merasa aman. Nah, ini hadirin sekalian, bahaya. Maksiat itu tersembunyi. Kadang kita melakukannya nggak tahu. Memang susah. Caranya sulit sekali mengetahui maksiat yang ada pada diri kita. Baik maksiat hati, bahkan maksiat dohir kadang-kadang. Kita perlu cermin. Siapa cermin kita? Saudara Muslim. Nanti dia yang menunjukkan ayat kita. Kita perlu seorang guru yang kita datang sama beliau, kita lapor, Ustaz, saya mau belajar, bukan cuma sekedar baca kitab, tolong jadikan saya anak didik dia. Lihat saya kalau ada yang salah, tolong dinasehati. Nah, ini tujuannya apa? Karena orang-orang alim bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kita kira udah bagus, ternyata salah. Nah, makanya ini contoh seperti itu salah
seandainya benar, biar nggak berbuat dosa sama sekali. Seandainya benar, alhamdulillah 1 bulan bersih murni dari dosa. Kenapa biar nggak mau beristighfar? Walaupun dia punya dosa. 2, kita harus beristighfar. 1, benar, tahun ini saya tak berbuat dosa sama sekali, aman, dijaga total. Tapi tahun-tahun kemarin pernah dosa. Istighfar kita ini buat menutupi dosa yang sudah lewat dulu. Belum tentu itu sudah diampuni oleh Allah. Kita ulang, namanya orang salah menyesal, diulang-ulang permintaan maafnya. Dan yang kedua, seandainya betul nggak pernah dosa dari lahir, misalnya, ini hebat sekali orang manusia yang ini. Seandainya kita merasa alhamdulillah ulun dari lahir sampai 40 tahun ini nggak pernah dosa sama sekali. Jadi ulun nggak perlu beristighfar. Ketika kita ngomong merasa saya tidak perlu istighfar, itu adalah kurang ajar. Itu adalah kurang ajar dan itu perlu diistighfari. Kurang ajar benar ngomong saya nggak perlu istighfar, saya nggak salah kok. Kurang ajar sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan, menyuruh kita istighfar padahal beliau nggak punya salah dan dijamin oleh Allah. Kalau kita paling cuma merasa nggak bersalah tapi nggak ada jaminan. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan kedua, salah satu keistimewaan hadis ini menunjukkan orang istighfar itu tidak hina, tetapi mulia. Ada orang kita istighfar, dia beritanya apa? Astagfirullah, masih istighfar lah. Ulun sudah pikirnya la ilaha illallah, ulun pikirnya subhanallah. Ini ya Allah, tanda ketidakpahaman. Kan memang kadang orang itu kalau merasa dia istighfar berarti masih bersalah. Saya pikirnya la ilaha illallah mulia. Ingat ya, memang paling afdalnya kalimat pikir la ilaha illallah. Tapi bukan berarti yang istighfar itu tanda dia hina. Bukan. Baca doa, habis sholat. Tapi kalau kayak kita di Indonesia ada yang paham artinya apa, sabun mati huruf baca doa. Bisa dia paham bahasa Arab atau pas dia doa di depan umum pakai bahasa Indonesia. Kadang orang merasa ya Allah, saya banyak salah, ampuni dosa saya. Merasa kalau doa gini berarti mulut jelek, minta maaf. Doanya nggak mau itu kan, ya Allah angkat derajat saya duduk bersama Nabi-Mu di surga. Ya Allah berikan kemuliaan. Nggak mau menyebut tobat, saya banyak dosa nggak mau. Kenapa? Takut merasa hina, salah. Kita ketika minta ampun istighfar, justru kita bertambah mulia. Kok bisa? Ya, Nabi Muhammad mencontohkan, beliau beristighfar. Kurang apa coba? 1 hari 100 kali. Taubat dan istighfar ya, bukan istighfar aja. Dia tahu bedanya istighfar sama taubat apa? Secara istilah. Istighfar itu biasanya kalimat yang kita ucapkan untuk meminta maaf. Taubat itu apa? Kembalinya kita kepada Allah. Jadi taubat yang memenuhi 4 syarat kemarin. Menyesal, niat tidak mengulangi lagi, dan meninggalkan maksiat, itu taubat. Istighfar itu apa? Minta maafnya kita, ya Allah, ampuni saya. Kalau cuma ngomong ampuni saya tanpa ada taubat, nggak ada gunanya. Dia baca astagfirullah sehari 100 kali tanpa taubat.
pahala zikiran. Kan istighfar itu termasuk jenis zikir. Dapat pahala zikir, ulang zikir 100 kali kalimat astagfirullah. Tapi tobatnya kayak apa? Kalau diterima, kalau tidak melengkapi 3 syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi istighfar itu biasanya diistilahkan atau lebih dipakai kepada zikir mulut. Jadi kalau taubat itu kembalinya kita kepada Allah dengan 3 syarat. Rasulullah melakukan 3 hal itu. Ini nggak sebentar, bukan seperti yang kita kira istighfar paling 3 menit 100 kali, 5 menit 100 kali. Bukan itu. Istighfarnya Rasulullah, lihat 2 hadis riwayat ini, wa atubu ilaihi. Selalu dua-duanya astagfirullah wa atubu ilaihi. Ada istighfar dan ada taubat. Ini 2 keistimewaan istighfar yang kita bahas. Pertama dari hadis ini ya. Kenapa Rasulullah istighfar? Kita disuruh istighfar, diperbanyak istighfar. 1, jangan sampai kita merasa punya dosa, karena itu berbahaya. Dan yang kedua, makna hadis ini yang kita bahas. Kedua, kalau istighfar, kalau kita beristighfar itu bukan menunjukkan kita jelek, tapi malah memuliakan kita. Jangan dikira kita maaf sama Allah tanda kita jelek, bukan, justru tanda bagus. Dan yang ketiga, dilanjutkan hadis selanjutnya. Kenapa Rasulullah istighfar? Kenapa kita perlu istighfar walaupun nggak punya salah? Diriwayatkan dari Sayyidina Hamzah, dari Abi Hamzah, abahnya Hamzah, Anas ibn Malik. Sayyidina Anas bin Malik al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik dari Bani Ansar, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini julukan hebat ya, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas hadisnya, karena Sayyidina Anas ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan sangat mulia. Sayyidina Anas ini kita bahas sedikit. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Sayyidina Anas masih kecil. Umurnya 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Dan Rasulullah meninggal umur Sayyidina Anas baru 20 tahun. Jadi ikut sama Rasulullah sekitar 10 tahun aja. Sekitar 10 tahun, 10 tahun saja. Tapi beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 1286 hadis. 1286 hadis. Tahun aja dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulai lebih banyak lagi ya, 5.000 hadis kita mulai. Ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 kali. Sayyidina Anas bin Malik ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 8 kali. Sayyidina Anas ini diwakafkan, dihadiahkan seakan-akan begitu ya, diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim setelah ayahnya meninggal, Sayyidina Malik, Sayyidina Malik abahnya Anas meninggal. Menikah lagi dengan seorang orang. Nanti kita akan bahas ceritanya di depan-depan. Menghadiahkan Anas untuk khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas masih kecil saat itu, jadi bisa masuk ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih kecil 10 tahun. Dan Sayyidina Anas, ya ceritanya beliau, saya
10 tahun, 10 tahun nggak pernah ditegur ibaratnya gitu. Kenapa pian kalian melakukan ini? Kenapa pian melakukan ini? Jadi nggak pernah, kata Sayyidina Anas, Rasulullah bilang 5 taf'alu kada, 5 la taf'alu kada. Kenapa kamu kerjakan ini? Kenapa tidak kamu kerjakan ini? Nggak pernah. Bayangkan 10 tahun. Satu kali aja nggak dapat. Bahkan kalau istrinya, terutama ketika Anas masih kecil, baru khidmat Rasulullah SAW, dimintai tolong sesuatu, Anas lupa, tidak kerjakan, mau ditegur sama istri-istri Rasul. Anas, kenapa nggak kamu lakukan ini? Rasulullah bilang, da'uhu, biarkan Anas. Jangan ditegur, jangan dimamai, kan segitu. Innahu la yaf'alu dzalika illa bi'idznillah. Dia tidak melakukan itu kecuali dengan izinnya Allah, dengan takdirnya Allah. Kalau Allah mentakdirkan dia kerjakan, pasti terjadi. Kalau Allah mentakdirkan tidak dikerjakan, tidak mungkin jadi. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun ya, 10 tahun lama. Kita kerja sehari aja kadang-kadang udah berkali-kali. Salahnya apa? Sayyidina Anas bin Malik mulia karena dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengikuti total Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah makan bareng sama Rasulullah. Ini contoh ya, hal kecil. Nggak usah hal besar, hal kecil. Bukan jenis ibadah sebetulnya, tapi menunjukkan kesenangannya Rasulullah. Sayyidina Anas saking perhatiannya sama Rasulullah. Pernah lagi makan bareng Sayyidina Anas, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yataharra, beliau milih-milih ketika lagi makan. Rasulullah memilih yaktin, walu bahasa gitu. Biasa dibuat kolak kalau di Jawa, tapi kalau di sini jadi sayur. Melihat Rasulullah pas makan milih itu tadi walu tadi. Maka lalu setelah itu Anas ketika makan, kalau di sayurnya ada walu, dipilih juga walunya. Dapat pahala mengikuti Rasulullah. Karena cuma mengikuti itu aja. Itu baru cara makannya. Apalagi sholatnya, apalagi ibadahnya, apalagi istighfarnya. Jangan ditanya, pasti dicontoh dan ditiru oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kalau kita melihat guru senangnya makan sate, umpannya makan satenya aja. Sholatnya guru gak ada, ngajinya guru gak ada. Lain. Ini lagi Sayyidina Anas bin Malik. Jadi ibadahnya ditiru, bahkan ada ditiru juga. Paham kan ya? Sampai perhatikan ini guru itu dilihat makannya apa aja, cara makannya gimana. Sahabat melihat Rasulullah makan pakai 3 jari, itu dilihat direkam sama sahabat pakai jari apa. Iya, ditiru karena ini sanadnya beliau ya Pak. Karena ini contohnya beliau. Ini Sayyidina Anas bin Malik. Jadi 10 tahun ikut bersama Rasulullah SAW dan mengambil jatah yang banyak dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada kisah, ada satu hikmah penting.
atau adiknya bapak, adik pian, berarti kan ada mahram sama istri. Itu tidak boleh bertemu sembarangan, dibatasi dengan aturan syariat. Dia saudaranya yang laki, kan sama perempuan iparan, karena mahram harus dijaga. Apalagi nanti ngambil karyawan orang lain, dengan gampangnya masuk di rumah, ketemu sama istrinya dengan gampang, hati-hati dosa haram. Kebalikannya, punya orang perempuan, bapaknya nggak boleh sembarangan ketemu, tutup pakai hijab. Ada orang perempuan bantu-bantu kerja di rumah, bekerja di kantor dia, ingat bukan mahram. Berarti kalau tinggal serumah langsung halal segalanya, kayak gitu ada batasannya. Aurat harus tertutup, ada boleh berduaan haram, walaupun aurat tertutup. Kalau berduaan nggak ada orang sepi, nggak boleh. Itu nanti harus kita bahas lagi pada bab aurat. Cuma di sini karena cerita Sayyidina Anas, Rasulullah walaupun seperti itu, Sayyidina Anas masih muda, dihadiahkan kepada Rasulullah, tetap aja bukan mahram. Jadi diatur. Dulu ada namanya Zaid, Sayyidina Zaid dikenal dengan nama Zaid ibn Muhammad, Zaid anaknya Muhammad, karena dirawat oleh Siti Khadijah, dijadikan anak angkat. Orang-orang kenal namanya Zaid ibn Muhammad, Zaid anaknya Muhammad Rasulullah SAW. Turun ayat Al-Quran, maka Muhammadun ala ahadin min rijalikum. Itu ayat yang sering dibaca ketiga. Oh, tandanya bukan Muhammad, bukan anak lelaki kalian. Maksudnya bukan abahnya Zaid, walakin Rasulullah, tapi beliau adalah Rasulullah. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak punya keturunan, bukan. Itu tunjukkan, nih lihat nih, walaupun sudah dia anak angkat tetap bukan mahram. Dan lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad nikah dengan mantan istrinya Zaid. Falamma qada Zaidun minha wa qaran zawwajnakaha. Setelah Zaid menikah dengan Zainab, tidak cocok memang, berpisah. Rasulullah nikah dengan Zainab binti Jahsy. Nunjukkan, nih lihat ini, karena mahram mereka. Kalau anaknya Rasul, kalau Zaid anaknya Rasulullah, berarti istrinya Zaid nggak mungkin boleh nikah sama Rasulullah. Nah ini perlu kita perhatikan ya di rumah tangga kita ya, bapak ibu yang punya orang bukan mahram di rumah. Saya merawat siapapun orangnya, kalau tidak mahram dijaga. Bagus biar bantu orang, nolong orang, bagus. Ada yang kerja sambil dibantu, baik, tapi dibatasi, bukan haram. Tapi udah tua, sama aja. Ya, seandainya memang ini sudah sangat tua, yang ini masih kecil, nah, itu mungkin. Tapi tetap ya, itu mungkin diperbolehkan kayak gini, tetap terbatas, nggak boleh berduaan juga, nggak boleh berduaan, cuma tetap sama aja. Kalau adat sih susah ya, salaman biasa, padahal karyawan salaman sama bosnya, nggak boleh. Kalau bukan mahram, dosa. Ini perlu diperhatikan. Kita lanjut kembali ke pembahasan di sini. Ini sambungan yang tadi. Kenapa Rasulullah istighfar sehari sampai 100 kali? Ini sebabnya. Beliau bersabda, "Lallahu sungguh Allah, afrahu itu ya, lebih bahagia bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum, dari salah seorang kalian, saqata ala ba'irihi, yang jatuh dari ontanya, waqad adallahu, dan dia disesatkan, ya ditinggalkan, fi ardin falatin, di tanah ya yang luas, yang lapang, yang tidak tahu kemana mencari onta. Ya sabatu ala ba'inihi, sebenarnya Allah lebih senang dengan taubat
Padahal ontanya sudah hilang, kembali lagi ketemu. Dikasih kiasan sama Rasulullah. Dulu kan jalan pergi ke mana pasir pakai onta. Di tengah pada pasir yang luas, nggak ada apa-apa, ontanya hilang. Kayak apa? Jadi di depan ada tambahan hadisnya. Ontanya hilang. Kayak apa? Pusing. Mau kemana dia? Mau nyari kayak apa? Di tanah lapang, tanah luas. Lain kalau ada jalan, ada rumah, masih bisa tutup. Nggak kemana-mana, ada pagar, masih bisa. Ini tanahnya nggak terbatas. Ketemu ontanya, kira-kira kayak apa? Senang. Nah, Allah lebih senang dari itu. Nah, riwayat Muslim tambahan dijelaskan kiasannya Rasulullah SAW. Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih. Allah itu lebih senang dengan taubat hamba-Nya ketika hamba tersebut taubat kepadanya. Min ahadikum, daripada senangnya salah seorang kalian karena ala rahilatihi bi ardil falah. Kita salah seorang dari kalian berada di ontanya di ardil falah, di tanah yang jauh tak bertuan, di tanah yang besar yang lapang. Fanfalatat minhu, ontanya terlepas lari. Sering terjadi dulu kalau ontanya belum sinar benar atau kelaparan atau mudahan terlepas, lari ontanya. Wa 'alaiha ta'amuhu, gak cukup ontanya aja yang lari, bekal dia, makanan dia, wa syarabuhu, dan minumannya ya berada pada onta di bawahnya. Fa'isa minha, lalu sudah putus asa. Kayak apa kejar onta? Onta itu kencang loh kalau lari, kencang. Terus onta itu tahan jalan jauh. Kalau hewan-hewan yang lain lari paling sedikit stop. Kalau onta udah lari ya, makanya di dalam Arab itu, di dalam bahasa Arab ada istilah iblis syarib, onta yang berlari. Soalnya kalau udah lari onta itu nggak bisa berhenti, udah kabur betul. Kayak dari sini bisa lari, ketemu bisa dibanting sana jauh. Kalau onta udah lari, udah lepas, jangan harap, apalagi di tanah yang lebar. Kalau yang lain kayak kambing lepas, paling jarak 100 meter paling jauh sudah diam dia. Kalau onta tidak, makanya dipakai di istilah di sini. Kenapa? Aisa minha, bakal putus asa udah, nggak mungkin bisa ngejar. Fa'ata syajaratan, ini orang yang ontanya kabur, bekalnya barang-barangnya dibawa sama onta, udah putus asa, cari pohon sandaran. Fataja'a fi dhilliha, dia tiduran cari naungan pohon tadi. Faqad aisa min rahilatihi, udah putus asa ngejar onta tersebut. Jujur, ada riwayat ya, nunggu mati aja sudah pasrah. Berjalan, kota masih jauh, nggak mungkin sempat berjalan ke sana. Nunggu aja udah, barangkali ada yang ngomong pasrah di sini. Apa yang namanya kadalika, ketika dia udah pasrah duduk nunggu, idza huwa biha, ternyata matanya balik dekat di depan matanya. Qaimatan indahu, berdiri di sisinya. Fa'akhadha bi khitamiha, dia ambil tali setir ontanya. Tsumma qala min syiddatil farah, lalu orang tadi ngomong karena sangat senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, akhbara min syiddatil farah. Kesenangan ontanya datang, mau terima kasih sama Allah. Ya Allah, Engkau makhlukku, Engkau hambaku, dan aku Tuhanmu. Tersalah ucap. Karena saking senangnya sampai ngomong alhamdulillahnya salah. Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ini gambaran Rasulullah SAW. Masih hiasan buat kita. Jangan pernah kehilangan barang. Jangankan onta kayak gini. Hilang apa bisa di rumah yang kecil-kecil yang biasa ya.
takut, pusing, ketemu cincinnya, senang tidak? Senang. Ini yang kehilangan onta sama bekal. Ini kunci hidup dan matinya dia di perjalanan. Ketemu, kayak apa senangnya? Karena ontanya kembali, senang bahagia. Nah, diriwayatkan oleh Muhammad SAW. Ini beliau ngasih contoh. Jadi kita ini ketika maksiat, ini gambarannya kayak gini. Ketika kita maksiat, dosa, lupa dan lalai, kita itu menjauh dari Allah seperti larinya unta yang sesat. Jadi seakan-akan kita menjauh dari Allah. Dan yang benar, orang yang maksiat itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya seperti unta yang hilang. Allah kehilangan kita. Ketika kita taubat, berarti taubat itu artinya kembali. Kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang, melebihi senangnya tadi orang yang matanya datang. Kita kan datang kembali sama Allah. Allah sangat bahagia melebihi senangnya orang yang kehilangan Allah. Ini hadirin. Coba pikir aja. Kadang-kadang kayak nggak pantas sebetulnya ini. Kok Allah senang sekali dengan kita yang kembali. Padahal yang perlu sama Allah siapa? Kita yang perlu, Allah nggak perlu kita. Kalau kita dibuat oleh Allah, dibuat nanti yang baru yang lebih bagus mampu. Cuma Allah sayang rahmat sama kita. Kita walaupun diciptakan oleh Allah dengan penuh kekurangan, Allah sayang. Allah yang menciptakan kita, tetap Allah sayang dan Allah perhatian dengan seluruh makhluknya. Ada yang kerjanya di sini bikin barang, misalnya bikin batu bata aja. Ada yang kerja bikin batu bata, batamu. Kalau ada satu batamu yang rusak, dihancur, ya kayak apa rasanya? Biasanya dan bikinnya ribuan, uang banyak, bukan model ada pas-pasan, uang banyak, bikinnya sekedar aja ini. Kira-kira biar bikin 1000 batu batamu, satu rusak kayak apa? Biasa aja, rusak, biar hancur, aduk lagi, bikin ulang. Yang bikin 1 juta batamu, ada satu yang rusak kayak apa? Kata dilirik. Bayangkan Allah menciptakan berapa banyak manusia, ada satu rusak, kembali taubat, Allah senang. Bayangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ciptaan manusia yang begitu banyak, bermacam-macam. Ada yang taat sama Allah, banyak yang baik. Ada yang lupa lalai. Ini yang lupa lalai tetap diperhatikan sama Allah, tetap Allah sayang. Ketika taubat, Allah senang sekali saat dia bertaubat. Ini yang disampaikan sama ulama kali ini seperti ini menunjukkan kepada kita, kita ini banyak dosa, banyak salah, dan gak pantas. Seperti yang tadi kita bilang, gak pantas sebetulnya. Masa yang senang itu Allahnya, padahal yang perlu itu kitanya. Inilah kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kalau kita cuma satu orang, na'udzubillah, mudah-mudahan diamankan oleh Allah. Yang banyak dosa ini dimasukkan ke neraka, dibuang. Ada yang terganggu nggak? Surganya Allah kurang tidak? Enggak. Satu orang banyak maksiat, Allah nggak mau sama dia, buang masukkan neraka aja. Ada yang terganggu nggak di surganya Allah? Nggak ada. Kurang kekuasaannya Allah, nggak kurang. Allah nggak perlu dengan dia. Tapi tetap Allah senang. Lo yang perlu surga kita, yang takut neraka kita, yang nyesel kalau maksiat kita, ketika taubat, yang senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita taubatnya nggak beres. Taubatnya kita ini kadang-kadang nggak beres, nggak bagus. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Allah benar-benar Allah yang Rahman dan Rahim, Maha Penyayang kepada kita umatnya.
lari ke wanita yang bukan mahram, ada yang lari ke makanan yang haram, ada yang lari macam-macam kemana-mana lari. Ketahuilah, jangan diteruskan, cepat-cepat kembali kepada Allah. Di salah satu kita taubat, kita kembali kepada Allah adalah umumnya kita di rumah ini di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sedang kembali kepada Allah. Makanya diniatkan ketika datang ke majelis, salah satu niat yang diajarkan oleh Habib Zain bin Sumit dan para ulama, ketika datang majelisnya Rasulullah, artinya majelis ilmu syariat agama, satu, jangan sampai lupa pasang niat. Apa itu?